Bang, ada yang bilang setiap cuci AC harus cek freon, katanya buat maintenance. Buat maintenance apa? Maintenance peluang kecurangan. Kan udah sering gue bilang, cara cek freon itu nggak perlu cek pakai manifold gate, itu juga bisa tahu guys. Teknisi itu dengan menghidupkan AC, dia itu udah tahu freon di AC ini bermasalah atau enggak. Pakai tang ampere juga cukup. Pakai tang ampere ini juga cukup bisa tahu AC di freon itu bermasalah atau enggak, tanpa harus pakai cek-cek manifold gauge. Nih caranya kalau mau tahu. Nih, kalau mau tahu freon di AC itu bermasalah atau enggak tanpa harus dicek pakai alat manifold gauge. Hidupin AC-nya, guys. Setting di mode cool. Pastikan mode cool, angka temperatur 2425. Terus kita ke mesin luarnya. Nah, terus teman-teman keluar nih. Kalau kompresornya hidup, lihat pipa kecil nih. Kalau pipa kecil ini setelah nyala, kompresor nyala, setelah nyala sekitar 20 menit, 15 menit kompresor hidup, terus lihat pipa kecil ini. Kalau dia basah, berkeringat, itu artinya tidak ada masalah dengan freonnya. Nggak perlu dicek-cek, udah tahu. Freon ini nggak ada masalah. Terus, setelah kompresor hidup 15 menit atau 20 menit, kalau dia misalkan bersalju, ngeblok es, itu memang bermasalah. Berarti ada kebocoran freon, tekanan freon kurang. Solusinya jangan langsung isi freon, tapi cari dan perbaiki dulu titik bocor freonnya, guys. Bisa juga tahu freon ini dengan cara cek ampere. Buka ini, pakai tang ampere juga bisa tahu freon di AC ini bermasalah atau enggak. Nggak perlu pakai alat-alat manifold gauge itu, guys. Buka ini, ambil tang ampere, posisikan selektor di A, huruf A, cantelin di kabel yang nomor 1 nih. Nah, lihat 1,5, sedangkan ampere AC ini 1,8 ya, normalnya 1,8 nih. Lihat patokannya di sini nih, keterangan template ini. Ini kan ada arus 1,8. Nah, di sini 1,5. Itu normal, guys, karena AC ini masih bersih ya. Masih baru dan masih bersih. Nanti pada saat AC-nya kotor, ampere ini juga akan naik. Pada saat AC ini panas, nanti ampere juga akan naik, pelan-pelan naik. Dia akan mentok di 1,8 juga, 1,7, 1,8. Artinya tidak ada masalah dengan freonnya. Jadi teknisi itu nggak perlu cek pakai manifold gauge juga bisa tahu. Kecuali nih, guys, kecuali di sini ampernya terpantau tinggi ya. Tinggi atau rendah, kosong, 0, atau tinggi jadi 2 atau 3 ampere, barulah pakai alat ini, guys. Pakai alat ini. Jadi langkah pertama itu untuk tahu freon itu cukup dengan dilihat pipanya. Lihat pipanya, lihat ampernya. Kalau di sini terpantau normal, nggak usah pakai alat ini. Nggak usah pakai alat manifold gauge ini. Nah, kenapa nggak usah? Karena gini, guys. Pada saat teknisi memasang alat ini, mereka ada peluang untuk melakukan kecurangan, membuang freonnya atau mengendorkan baut-baut ini. Baut-baut ini kalau dikendorin, freon AC teman-teman berkurang. Dan pakai alat ini ada peluang teknisi untuk bilang freon kosong, freon kurang, karena pakai alat ini, apalagi pakai alat tambahan ini ya, adaptor nipple ini, itu bisa diatur tekanan freon AC teman-teman. Bisa mau berapa PSI, mau kosong, mau full, itu bisa diatur tekanannya lewat alat ini. Ada peluang, intinya peluang lebih besar ada kecurangan pakai alat ini. Ingat, 90% kecurangan AC ada di area outdoor unit. Dan percaya nggak, teknisi kalau udah cek freon pakai alat ini, maka akan berakhir dengan freon kurang, freon kosong, freon habis. Ya, besar biasanya akhir jawabannya freon kosong, freon kurang. Coba aja kalau nggak percaya.